حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, serta nikmatnya, sehingga malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan rangkaian ibadah sholat maghrib dan dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap jengkal langkah kita menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat derajat kita. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Saya pribadi ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita semuanya selama Ramadan terutama semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, sekarang kita telah sampai pada hadis yang ke-26 dari kitab Al-Arba'in Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap ruas-ruas tulang minan nasi dari manusia alaihi sadaqah, atasnya adalah sedekah. Jadi setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya sedekah. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini dengan sebaik-baik makhluk, dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk. Ruas-ruas tulang kita, lekak-lekuk tubuh kita, itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setting yang luar biasa. Di mana kalau bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ada 360 ruas tulang. Baik itu yang kecil maupun yang besar. Baik itu yang panjang maupun yang pendek. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita ini, artinya orang yang normal itu ada 360 ruas tulang. Lalu kemudian apa? Sudah seyogyanya kita tersebut itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sedekah. Kemudian kullu yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi asyamsu, setiap hari di mana matahari padanya pada hari itu tersebut itu muncul. Dan ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Dan di mana kemudian ketika orang yang dikasih oleh Allah susunan tubuh yang baik, tulang ruas tulang tersebut itu yang baik, manakala ingin ruas tulang kita ini ingin baik, yang pertama, manfaatkan cahaya matahari di setiap pagi itu. Kita ini seringkali kita ingin sehat, begitu kemudian matahari muncul kita tinggal tidur. Sedang orang-orang di luar sana, ketika mereka itu musim salju, atau kemudian tidak ada matahari yang terbit di wilayahnya, mereka tersebut itu pergi ke Indonesia hanya ingin berjemur tubuhnya. Jadi mereka ingin berjemur agar supaya badannya tersebut itu sehat. Karena tulang-tulang kita itu membutuhkan vitamin. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan cahaya matahari itu untuk menjaga kebugaran, kesehatan tubuh kita, terutama tulang-tulang kita. Makanya orang itu gampang rapuh manakala tidak pernah berjemur. Matahari tubuhnya tidak pernah dijemur sama sekali. Masuk ke dalam rumahnya AC. Lalu kemudian begitu berangkat kerja masuk mobil AC. Masuk kantor AC. Lalu kemudian nanti istirahat zuhur, sholat di dalam kantor AC. Lalu kemudian pulang, kemudian pakai mobil AC. Sampai di rumah AC. Ke masjidnya AC. Hari-harinya tidak pernah terkena matahari. Paham itu ya? Sedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Rasul itu riyadhah. Rasul itu adalah berolahraga, memanfaatkan hari yang pagi tersebut itu untuk menghangatkan tubuhnya. Karena itu adalah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apalagi kemudian kalau muda-mudanya itu nggak pernah berjemur. Saya sebagai orang yang dari desa, ya sudah. Yang namanya ke sawah itu biasa. Mencari rumput, kemudian menggembala kambing, kemudian sepak bola. Lalu kemudian main layang-layang. Sudah berjemur terus itu. Manfaatnya luar biasa. Tapi anak-anak kota, apalagi sekarang di era HP yang luar biasa. Anak-anak sekarang jarang kemudian berjemur dengan matahari. Dia tersebut berteduh di tempat yang nyaman dan dingkluk terus. Sehingga tulangnya itu nanti terganggu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikasih oleh Allah tubuh yang luar biasa dengan ruas-ruas tulang yang jumlahnya 360 itu, maka layak kita tersebut itu melakukan kebaikan-kebaikan sebagai sedekah atas tubuh kita. Paham itu, Pak? Maka ketika orang tersebut itu melakukan sholat duha di pagi hari, maka itu adalah sebagai bentuk sedekahnya ia terhadap tubuh-tubuhnya yang telah dikasih oleh Allah dengan tubuh yang sehat.
Itu sebagai ungkapan rasa syukurnya. Sudah cukup manakala orang tersebut itu melakukan di pagi hari sholat 2 rakaat duha. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai ungkapan rasa syukurnya sehingga dibahasakan oleh Nabi, hendaklah dia sedekah atas ruas-ruas tulang pada tubuhnya itu. Ta'dilu bainas naini sedekah. Bahwasanya berbuat adil di antara 2 orang itu adalah sedekah. Sekali lagi, kalau ada orang yang berselisih, maka tugas kita hendaklah kemudian menjadi penengah, menjadi orang yang bisa mendamaikan di antara keduanya. Apa yang kita lakukan, kita mendamaikan orang, kita bersikap dengan seadil-adilnya, maka itu adalah sedekah. Dan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-10. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu ikhwatun. Itu bersaudara seperti saudara kandung. Terkadang persaudaraan kita yang diikat dengan iman jauh lebih kuat daripada persaudaraan dengan hubungan darah. Para jamaah sekalian, sekali lagi, persaudaraan yang diikat dengan iman itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang diikat dengan hubungan darah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya adalah ikhwatun. Saudara sebagaimana saudara kandung. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka hendaklah damaikanlah di antara kedua saudara kalian yang mungkin berselisih, yang mungkin bertikai. Hendaklah kalian tampil untuk menjadi penengah, untuk mendamaikan mereka supaya terjadi kemaslahatan di antara keduanya. Perlu diketahui, upaya kita mendamaikan itu adalah sedekah. Luar biasa. Para jemaah sekalian, sekarang ini umat Islam dihadapkan suatu kondisi dibentur-benturkan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan ini ada grand design yang luar biasa. Ada orang besar, tokoh besar yang mendesain bagaimana umat Islam itu satu dengan yang lainnya itu kemudian saling bermusuhan dengan isu Wahabi. Sehingga kemudian ini dengan itu kemudian tengkar. Ada pengajian yang kemudian diturunkan, diusir-usir. Sementara kalau ada orkesan, diam saja. Lalu kemudian isu habaib. Sekarang ini. Sehingga kemudian keharmonisan antar sesama Islam sekarang ini memudar. Tugas kita ini adalah hendaklah menjadi pendamai di antara dua kelompok yang sesama yang beriman itu, agar supaya saudara-saudara kita satu dengan yang lainnya itu adalah tidak bertikai. Yang merasa ada keturunan Nabi kita dekati, agar supaya mereka tidak membangga-banggakan keturunan. Karena memang di hari kiamat tersebut itu fala ansaba bainahum, tidak ada gunanya tali pernasaban di hari kiamat nanti. Kita beritahu kepada mereka enggak ada gunanya. Sedang yang kemudian berupaya untuk memusuhi para habaib yang mengaku keturunan Nabi,
kita tersebut beritahu, sudah, kalaupun itu bukan keturunan, mereka nantinya yang mendapatkan konsekuensi logisnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ini adalah kalau itu adalah saudara kita dan baik, kita hormat. Tidak saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Kalau itu yang terjadi, luar biasa. Yang kunut, ndak kunut, jangan saling bermusuhan. Kita bertugas bagaimana kemudian mendamaikan. Terkadang yang bertengkar itu masing-masing juga nggak punya ilmu. Sehingga kemudian tengkar karpe dewe. Padahal kalau dulu antara Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Hambali yang berbeda pandangan, keduanya tersebut itu tidak saling menyalahkan, tapi saling menghormati. Ini yang luar biasa. Jadi kemudian kita berbuat adil di antara kedua orang, itu adalah sedekah. Tetapi menjadi penengah itu Pak, nggak gampang. Sekali lagi, menjadi penengah itu nggak gampang. Terkadang dimusuhi oleh pihak yang lainnya. Dan memang itu resiko kita. Dan itu adalah sebagai bentuk sedekah. Yang berikutnya adalah watu'inur rajul. Watu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu lahu 'alaiha. Engkau menolong seseorang untuk kemudian diangkat menuju kendaraannya, hewannya, fatahmilu lahu 'alaiha. Lalu kemudian engkau angkut dia tersebut di atas kendaraan itu. Ada orang yang kemudian mungkin perjalanannya panjang, nggak ada ongkos, nggak ada kendaraan, sedang kita membawa kendaraan. Yang apalagi kemudian kebetulan searah, maka tolonglah saudara kita untuk kita angkut ke kendaraan kita, lalu kemudian kita antarkan ke rumahnya. Itu adalah sedekah. Barang tutup mari ini Pak bayare, lah itu sejemene itu. Nah, para jamaah sekalian, sekarang ini orang itu semuanya serba transaksional. Sehingga kemudian namanya gotong royong sekarang ini sudah pudar. Coba kalau dulu di desa-desa, ketika ada orang atau tetangganya yang mau bangun rumah, Pak, maka kemudian pagi hari itu sudah kumpul, ya. Lalu kemudian mereka nggawa pacul, nggawa lempak, nggawa linggis, macam-macam. Lalu kemudian menggali untuk apa? Bikin fondasi. Setelah itu kemudian batu-batu kali, batu-batu sungai itu kemudian dimasukkan, lalu kemudian disemen. Pokoknya fondasinya itu sudah selesai. Kemudian nanti makan bareng. Gitu terjadi tanpa kemudian aku oleh opo, nggak pernah. Sekarang gimana Pak? Sekarang semuanya transaksional, ta'awun, saling menolong itu kemudian sudah pudar. Itu ya. Masya Allah. Nanti pun juga ketika ada orang lain, tetangga yang lain itu kemudian membangun, kita dulu yang dibantu, kita pun juga bergerak untuk meringankan mereka, untuk membantu mereka. Ada satu orang saja di desa yang meninggal dunia. Sak desa itu mendengar semuanya dan datang semuanya untuk bertakziah. Dan kemudian mengantarkan ke makam. Sekarang Mbak, egonya luar biasa. Sepi yang antar kecuali tokoh. Kecuali orang yang memiliki pengaruh. Tapi orang biasa-biasa Pak, sepi. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang kemudian mungkin dia punya kendaraan, lalu kemudian kesulitan untuk kemudian dia menumpang, kita bantu. Atau kita punya kendaraan, dia tersebut butuh
kendaraan, butuh tumpangan, butuh kendaraan untuk mengantarkan dia. Kita angkut dia untuk kemudian kita antarkan pada tujuannya. Paling tidak, walaupun tidak kemudian sampai ke tempat tujuannya, wis nang kene yo, sampai sebentar lagi jalan ke situ saja sudah nyampe. Itu sudah luar biasa. Itu adalah sedekah. Lalu kemudian apa? Autar fa'ulahu 'alaiha mata'ahu. Lalu kemudian engkau angkat untuknya barang-barangnya dia ke atas kendaraan, itu adalah sedekah. Rupanya orang itu kesulitan. Jadi kalau dia mengangkut barangnya nanti kesulitan ketika dia tersebut itu harus mengendarai. Tapi harus ada orang yang menolong untuk mengangkat barangnya dan dia tersebut siap-siap untuk kemudian cengklak kendaraannya. Para jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul. Maka Rasulullah itu terbiasa menolong itu. Ta'awun, sikap beliau yang saling menolong itu luar biasa. Ada seorang ibu tua, lalu kemudian di mana ibu itu kerepotan untuk membawa barang dagangannya. Rasulullah itu kemudian membantu ibu itu untuk kemudian dibawakan, kemudian diangkutkan pada kendaraannya. Lalu kemudian ibu itu bicara begini pada Rasul, wahai pemuda, di sini ini ada pemuda namanya Muhammad, ngaku-ngaku jadi nabi. Kalau dia datang kepada kamu, lalu kemudian menyuruh, meminta kamu untuk masuk ke dalam agamanya, kamu jangan mau ya. Gimana Pak? Jadi Rasulullah saat itu membantu ibu ini untuk mengangkat barangnya supaya enteng. Lalu kemudian tiba-tiba ibu ini mengatakan kepada Rasul, karena memang baru awal, wahai pemuda, kalau ada orang yang bernama Muhammad yang ngaku-ngaku jadi nabi, datang kepada kamu, mengajak kepada Islam, kepada agamanya, kamu jangan mau ya. Kalau kita gimana Pak? Gitu Pak. Sing dirasani awak dhewe. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tersenyum kepada ibu itu. Sampai kemudian ibu ini, loh, kami itu tak omong yuk, guyang guyu. Dia. Maka kemudian apa? Rasulullah Muhammad itu kemudian dengan menyatakan, wahai ibu, sungguh orang yang bernama Muhammad itu adalah aku. Akulah Muhammad yang sampean omongkan itu. Ana Rasulullah, aku adalah Rasul Allah. Kemudian gimana ibu ini? Langsung kelincutan Pak, anyep kira-kira. Dan kemudian setelah itu ibu ini menyatakan syahadat. Kenapa? Karena lihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang entengan tadi itu. Sehingga kemudian apa? Rasul itu di dalam sabdanya mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa memberikan aun, perlindungan, pertolongan kepada seorang hamba selagi hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Lek awak dhewe nulungi wong liya, Allah nanti yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita nggak usah berharap kepada orang itu nolong kita Pak. Allah sendiri yang akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Maka transaksi kita kepada Allah saja tidak akan pernah mengecewakan Pak. Tapi kalau kita transaksi kepada manusia seringkali mengecewakan. Lalu kemudian berikutnya apa? Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Dan kalimat yang thayyibah,
kalimat yang baik itu adalah shadaqah. Kita berbicara dengan kalimat yang baik itu adalah shadaqah. Kita menjawab, share tulisan di WA, di Instagram dengan kalimat yang baik itu adalah shadaqah. Sekarang kita diuji, Pak. Di zaman serba keterbukaan. Kita bisa membuka akses apa saja. Kita membuka Instagram yang isinya itu ngregetne hati. Marine kita komentar dengan komentar yang tidak elok. Hati-hati, itu dicatat dan tidak bisa hilang itu, Pak. Tidak bisa hilang tulisan kita ini. Walaupun kita delete, tidak akan pernah bisa hilang. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, Pak, kalimat-kalimat atau perkataan itu luar biasa banyak. Ada qaulan karimah, perkataan yang mulia. Kapan itu? Adalah ketika kita ini berhadapan dengan bapak ibu kita. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau sebelumnya itu adalah apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu tersebut adalah memerintahkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan supaya kepada ibu bapakmu tersebut itu berbuat yang terbaik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ya uff. Jadi hal itu bisa kita lihat di dalam surah yang ke-17 pada ayat yang ke-23, dilanjut pada ayat yang ke-24. Jadi imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi ketika kedua orang tuamu tersebut, salah satunya atau dua-duanya tersebut adalah sudah usia tua, fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan kepada mereka perkataan ah. Bapak Ibu sekalian, kita nanti, kalau saya masih belum merasakan, mudah-mudahan tidak pernah merasakan, Pak. Orang-orang kalau sudah tua, lalu kemudian anaknya ngomong agak kasar sedikit, itu kemudian luar biasa, Pak. Jadi gampang tersinggung, Mbak. Semakin tua semakin gampang tersinggung, gitu, Pak ya. Lah awak dhewe sik jadi baru jadi orang tua, anak cilik-cilik, anak ngomong bapak itu biasa, Pak, lucu. Tapi begitu kemudian kita sudah tua, lalu kemudian anaknya ngomong kamu, Pak, dia kamu gimana rasanya, Pak? Maka Allah katakan fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan kepada keduanya uff. Apalagi membentak, wala tanharhuma, dan jangan kamu tersebut itu membentak kepada keduanya. Wa qul lahuma qaulan karimah, dan berkatalah kamu dengan perkataan yang baik, yang mulia. Lalu kemudian bagaimana dengan bukan orang tua, Pak? Tetap kita tersebut disuruh untuk berkata yang baik. Itu sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. Allah katakan, saya penggal wa qulu linnasi husna, dan katakan kepada manusia dengan perkataan yang baik. Para jamaah sekalian, ada orang pinter, alim, tapi lek ngomong kusro, Pak.
Sekali lagi, maka orang nggak menaruh hormat. Hilang tiba-tiba rasa hormat itu, Pak. Kenapa? Karena lisannya tersebut itu kusro, lisannya kasar, lisannya tersebut itu bikin hati orang itu sakit. Udah, menepnya hati, apa? Menepnya ilmu. Ngerti menep itu, Pak? Ilmu itu kalau sudah menep, ilmu itu kalau sudah apa, Pak? Menep itu bahasa Indonesianya apa itu? Ilmu itu kalau sudah meresap, mengendap, Masya Allah, biasanya orang itu adalah santun sekali. Tapi kalau ilmunya tidak mengendap sama sekali, kusro, Pak. Jangan lihat orang alim kemudian ngomongnya kusro, Pak. Nggak menarik. Nggak menarik. Rasulullah Musa alaihissalatu wassalam, ketika kemudian Allah katakan kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun tersebut itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, katakan kepadanya dengan perkataan yang lembut. Qawlan layyina. Jadi Nabi Musa dan Harun itu diperintah oleh Allah. Faqula lahu qawlan layyina. Pertanyaannya, sekarang ini apa ada, Pak, orang yang lebih sadis daripada Fir'aun, Pak? Koyok ono, Pak. Koyok Fir'aun itu sudah banyak yang mengalahkan sekarang di era modern sekarang ini. Yang lebih sadis daripada Fir'aun banyak sekarang, Pak. Wes, gak usah diungkap, ya. Tetapi sekali lagi, kayak begitu Fir'aun itu ngomong, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Loh gitu, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, berkatalah kamu kepada Fir'aun qaulal layyina, dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa ingat, mengambil pelajaran, aw yakhsha, atau menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, ini pernah terjadi kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada orang yang datang. Khalifah Harun ar-Rasyid itu, Pak, seorang khalifah tapi alim. Maka kemudian punya ide bagaimana kemudian mendirikan Darul Hikmah. Kemudian apa? Datang orang laki-laki berkata kepada Harun ar-Rasyid, wahai khalifah, aku datang kepada kamu. Aku datang untuk mengkritik kamu dengan kritikan yang keras. Kamu jangan marah-marah. Apa kata Harun ar-Rasyid? Telah datang orang yang lebih alim, lebih baik daripada kamu, datang kepada orang yang lebih buruk dari aku. Jadi telah datang orang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang lebih buruk dari aku. Itu saja diperintah oleh Allah, faqula lahu qaulal layyina. Kamu itu arepe ngomong kasar ambek aku iku apa? Urusanmu itu apa? Ternyata kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Allah, ternyata kamu orang yang alim juga. Akhirnya kemudian murung, Mbak. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab itu luar biasa. Akhlak itu menunjukkan kematangan keimanan seseorang. Adab itu menunjukkan kematangan keimanan seseorang.
Takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kalimat berikutnya akan kita lanjutkan, masih ada 3 item hadis ini sampai kalimat thayyibah. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kita biasakan, tidak hanya sekedar kalimat la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, tapi ucapan-ucapan yang baik, nanti insya Allah akan kita dimudahkan oleh Allah mengakhiri hayat kita dengan menutup dengan kalimat thayyibah. Jadi orang akhir hidupnya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Kalau biasa baik, insya Allah akhirnya dimudahkan untuk baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari lewat hadis yang ke-26 dalam kitab Arba'in Nawawi ini nanti akan bisa memberikan suatu perubahan kepada kehidupan kita sehari-hari dan membawa kita sebagai hamba Allah yang baik. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.